Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah memberi sehat dan sempat pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mugi kula panjenengan diberkahi oleh Allah. Amin. Barokah. Amin. Barokah suku. Para jamaah yang dimuliakan Allah, akan penjelasan dari kitab Kasyifatus Sajah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Isyarah kitab Sulam Safina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani malum mulamati minasyar'i ala ta'khiris shalah an waqtiha bisababihi. Bab menjelaskan ada satu hal yang tidak dicela oleh syariat, wonten hal sing gak apa-apa, gak dicela dari syariat, ala ta'khiris shalah, dari mengakhirkan salat an waqtiha bisababihi, karena mengakhirkan waktunya dengan sebab-sebab tertentu. Jadi ada kebolehan mengakhirkan sholat, tapi ini tidak dicela. Tapi ada sebabnya. Apa itu? Ini masuk a'dzarus sholat itnani. Udzur-udzurnya sholat ada dua. Diuduri sholat konten loro. Al-a'dzaru jam'ul udzurin bidhammid dal. Jadi bisa kita mengucapkan udzurin bittiba wasukuniha dan udzurin. Udzur dan udzur. Pas selanjutnya kan menyebut udzur apa udzur. Yang pertama udzurnya sholat itu an-naumu, turu. Jadi turu. Jadi apabila kita tidur apa yang diperbolehkan dalam hal mengakhirkan sholat? Kapan tidur yang diperbolehkan sehingga kita sampai lali sholat? Sampai nanti ada penjelasan udzur yang diharamkan. Artinya tidur yang diharamkan. Ono turu sing sifatnya haram, dosa. Kama qala fi sahihaini, sebagaimana hadis riwayat sahihaini. Iki wonten riwayat Bukhari Muslim, man nama an sholatin aw nasiha falyusalli idza dzakaraha. Sapa wong sing turu saat ini yang mengatakan menjelang an sholatin aw nasiha utawa lali, falyusalliha idza dzakaraha. Ndangake salat ketika ingat. Rawahu Syaikhan, dan riwayat Bukhari Muslim juga. Fa illam yatadzakkarahu wa tadzakkarahu wa lam yaqdir alaihi fi'lihi wa lam yaqdi wa yaqdiyahu. Dan apabila dia ingat seketika itu atau lali seketika itu, maka dia harus segera mengkodoknya ketika dia ingat, harus melakukannya. Tapi ada waktu yang tidak diperbolehkan meskipun eling. Iya, aku mau subuh gak sembahyang. Kapan itu yang tidak diperbolehkan? Walau fi waktil karohah, naam intar pirahu waktil khutbah imtana'ah. Nek pas wayai eling waktu khutbah Jumat itu tidak boleh segera. Iya, aku mau nanti gak sembahyang subuh misalnya. Tapi khutbah berlangsung, maka tidak boleh kita, tidak boleh, gak oleh. Kapan wayai? Nek wis mari Jumatan baru kita boleh mengerjakan kodok sholat. Goro gak subuh, tapi masa sampai Jumatan sampai lagi eling nih, gak ngelakoni subuhan. Summa i'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqti, maka ketahuilah apabila tidur sebelum waktunya, turu sak durunge waktunya, fafatahu shalah, dan dia sampai melupakan sholat, sampai ngelalekno sholat, fala isma alaihi, maka dia tidak berdosa. Dadi nek turu sak durunge waktu masuk niku mboten dosa turune. Iki turu sing mboten dosa. Nggih kapan? Misalnya zuhur jam 11. Wa in alima anna yastaghriqal waqti walau jum'ah ala sahih wala yulzamul qadha fauran. Dadi nek dhek iku mengetahui sakjane dhek iku nek turu sadurunge waktu iku dia bisa menghabiskan waktunya sampai iso entek waktune salat, maka dia tidak ada kewajiban qadha seketika itu. Seketika itu ya langsung nek tangi sadurunge zuhur kok tangine asar 3:30, tidak ada kewajiban segera. Tapi tetap kudu qadha.
Fauron iki segera. Aina maqabla dukhulil waqti atau dia tidur sebelum waktunya, wa amma inna ma ba'da dukhul, dan apabila dia tidur setelah waktunya, as'adan Allahu akbar baru turu belum sholat, fa inna alima annahu yastaghriqul waqti, dan dia tahu sakjane dia iku iso kebabas sebab turu marine adan, maka harrama alaihin naumu, maka haramlah tidur itu. Dosa. Turune itu disifati dosa. Wa ya'simuhu, dan ya ismaini, dan dia punya dua dosa. Dia punya dua dosa saat itu. Dosanya loro. Yang pertama ismun tarikus sholah, dia dosa meninggalkan sholat. Wa ismun naumi, dan dia berdosa tidurnya dihukumi dosa. Fa in istaiqadha ala khilafi, dan tidurnya itu bisa dihilangkan dosanya bisa babin naumi, fala yurtafa illa bil istighfar, cukup dengan baca istighfar. Nanti turune iku cukup dilebur dengan istighfar. Dosane turu iku mau dengan istighfar. Tetapi dosa dia meninggalkan sholat, dia tetap berdosa, tapi dia tetap wajib melaksanakan kodok. Jadi niku turu-turu sang berangsal. Jadi ojo turu dhisik nek sak turunge napa namanya? Sak turunge adzan. Nah, memang mengakhirkan sholat itu yang oleh syariat itu wonten keterangannya itu isya, Pak. Sampai wonten hadis itu laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan pada umatku, maka ya mereka diizinkan untuk mengakhirkan waktu isya. Ini kan Nabi sering misalnya isya niku jam 3:30 sekawan niku sering. Niku sering. Memang kalau YouTube Gus Bahak niku wonten keterangan niku. Di Rasulullah itu jamaah isya malah otak mundur. Ada yang mengatakan sampai jam 1:30 malam. Tapi itu dengan sebuah keyakinan tangi jam dulu ya macam-macam. Nek ukurannya kita boleh aman lah, boleh aman. Tapi nek ada anak Rasulullah kan hukumnya kan wajib bagi Rasulullah untuk bangun tahajud. Jadi buat Kanjeng Nabi tahajud itu kewajiban. Bagi kita itu kesunahan. Nafilah. Tanbihun niku penjelasan keterangan tambahan. Kasratun naum bima yurisul faqr. Akeh turu iku nyebabno kefakiran. Lil gina. Untuk orang yang kaya. Tadi masih wong sugih iso nyebabno fakir. Fakir itu pas wong sugih tadi melarat boten. Tapi enggak cuma duit tok. Jadi banyak penyebab kefakiran, sebab tidur bisa saja, loro dan sebagainya. Wa ziyadatun liman fakir, dan tambah soro. Nek wong sing melarat tambah soro uripe. Tambah soro. Melarat turut tok ya iso megawe. Wa fil hadis dalam hadis la yuradul qada illa doa. Tidak akan terjadi sebuah qada niku illa doa, kecuali bisa dibatalkan dengan doa. Wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidak akan bertambah umur itu kecuali dengan kebaikan. Wa anna rajula liyahruma rizqa bidambi adnabu khususan al-kadhib, dan seorang laki-laki juga akan diharamkan sebuah rizki baginya dengan sebab dosa, dan dosa yang lebih khusus al-kadhibu, comoco. Dadi comoco iku ngoroh nang wong iku garai dhek iku napa iki sebab gak barokah rezekine niku wakas waktu naum akeh turu pisan. Nek dagangan niku barang halal sebab comoco mboten barokah. Iki kula nguwas teng Pak Slamet soalnya sing dagangan ya Pak Slamet puniki. Jadi saya termasuk Arno, jadi dagangan silakan. Jadi tapi aja sampai comoco niku senggarai mboten barokah. Wakas waktu naum, dan termasuk akeh turu. Jadi akeh turu niku nyebabno mboten barokah, keberkahan dicabut. Termasuk juga di keberkahan niku dicabut annaumu uryanan idza lam yastatiru bi syai'in. Turu muda. Jadi turu pun muda nggih. Masih kumpul bojo niku nek muda selimutan. Wal aklu junuban. Makan dalam keadaan junub. Iki sering poso. Jadi poso mari kumpul bojo turung atus mangan sahur. Niku menyebabkan keberkahan dicabut. Wa tahawanu bi isqatil maidah.
atau lalai sebab jatuhnya makanan. Tapi nek ana makman niku nek wong biyen pilih kan pilih Bu Terah ya, saya baik Bu Terah. Niku dipilih harfu qaslul basal dan membakar kulitnya bawang. Jadi kalau tidak paham gitu, penjelasan bakar kulitnya bawang menyebabkan keberkahan berkurang itu apa hubungannya, itu sering ketemu. Wa kana sulbaitu lailan. Iki kalau sebenarnya menyapu rumah di malam hari. Dadi wong biyen iki bener tiba. Ojo nyapu nek bengi. Kula pernah dielingi, Mbak. Bikin fakir. Mbak, iki kula dan saya baru tahu penjelasan ini. Jadi nyapu omah bengi nyebabno kefakiran, nyebabno keberkahan niku berkurang. Oh, nih tibake. Berarti nah niki penjelasan tentang tidur yang sunnah atau adab tidur gitu. Sulaiman Al-Jamal, dari Sulaiman Al-Jamal niki sing ngarang kitab Fathul Jamal. Rawahu Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, man arada ayyana ma'ala farashihi. Sapa wong sing kepingin turu. Barang siapa yang kepingin turu, fana ma'ala yaminihi, maka tidurlah di sisi kanan. Di sisi lambung kanan. Tidurno Pak ya. Jadi turu sing sunnah niku turune ngadep kanan, tadi lambung yang kanan. Summa qara'a qul huwallahu ahad. Lalu bacalah qul huwallahu ahad. Mestinya punya wudu niki. Mestinya duwe wudu, lantas iki sunah-sunah ini. Jadi dengan lakoni niki ciri Pak Edin aku. Kesugihan Ki Abdul Ghafur. Bacalah qul huwallahu ahad 100 kali. Tapi sunnah membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Imam Ghazali itu menyebut bahwa adab sholat dan adab tidur itu lebih banyak adab sebelum tidur. Jadi etika sebelum tidur itu jauh lebih banyak daripada adab sebelum sholat. Jadi setelah turun sholat itu wakil adab-adabnya. Nggih maca niki banyak niki. Nek jenengan pengen ngamalno monggo. Sapa wong sing maca kula lawat sak durunge turu 100 fa idza kana yaumul qiyamah, besok atau tidak kiamat, yaqulu rabbi azza wajal ya ibadi udkhulu bi yaminikal jannah. Wahai hambaku, mlebu surga lewat dalan kanan. Wa hadha hadis qaribun min hadisin sabit an Anas. Kemudian Naufal Al-Asja'i, ada tabi'in yang bernama Naufal Al-Asja'i. Ausoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi pernah berwasiat kepada para sahabat sehingga sampai pada Al-Asja'i niku faqala iqra inda manamik, bacalah ketika engkau menjelang tidur qul ya ayyuhal kafirun. Fa innahu bara'atun minal syirk. Nah, maca qul ya ayyuhal kafirun. Nggih monggo nek dihafalno niki. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad, kemudian membaca akhir surah Al-Baqarah. Betul. Patah niki. Nek pun dilakoni. Ya, minimal itu bismika Allahumma ahya wa amut itu gimana? Minimal pun niku pun dilalikno niku pun langganan. Cuma masalahnya kelemahan kita niku kelemahan termasuk kula nggih. Kula niku sering turu niku kesirep tapi mesti sing didelok niku hal api. Niku delok YouTube Gus Baha, Ki Muslim sampai ki sirep urip dhewe. Sakjane mboten angsal niku, Pak. Mboten angsal niku. Jadi mboten angsal. Iki nek wis mari bismika Allahumma ahya wa amut ki selesai, ndak delok HP, ndak delok TV. Aslinya nggih ngoten. Dengarkan enggak boleh. Hah? Dengarkan saja enggak boleh. Tamunya Karena yang tidak boleh itu memang mengucapkan. Soalnya melihat dengan mengucapkan itu hampir mirip. Mata ini nyambung kali lidah. Contoh, jadi kan maca WA, delok aslinya. Tapi kan maca jadi kan. Maksudnya WA loh gitu. Jadi kan melihat itu kan sekaligus maca. Dan itu maksud saya. Sedangkan di situ tidak ada perkataan terakhir sebelum tidur kecuali membaca Allah. Jadi akhir ini kita hadisnya nyambung man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong sing mati dan di akhir hidupnya dia membaca kalimat tauhid, nyebut kalimat Allah, maka dakhala jannah, matine api, mlebu surga. Nah, kita kan kelemahannya kan sik maca. Ini kelemahan kita. Itu termasuk kula niku. Cocok sering delok niku.
Baru eling, nah, baru pas pada donga maneh. Pun wonten wallahu a'lam bishawab. Kirang tunggal niki yang undur di salat. Nah, satu menit. Depan insyaallah. Pertanyaan. Oke. Misal jam 8 pagi baru ingat, oh tadi aku harusnya junub. Gimana itu? Status sholat. Diulang. Sholat subuhnya diulang. Iya. Pak Slamet tidur duhur. Bangun dia mu'alik asar. Kalau dia sekiranya cukup untuk wudhu dan sholat meskipun cuma 1 rakaat duhur, maka dia niatnya tetap adaan duhur. Ojo pas ku nanggung ngenteni asar pisan wis. Nah, itu yang berdosa. Nah, misalnya tangi assalamualaikum. Pak wis malik asar. Waktunya kan cuma cukup untuk wudhu sama sholat, paling cuma 1 rakaat. Tapi kalau nggak sadar, Pak. Kalau nggak sadar, Gak dulu. Nggak sadar dia apa nggak sadar? Nggak sehat. Sadar turu meneh. Pakai nggak sadar lagi kos mabut. Nggak sadar. nggak dihukumi ya, nggak sadar. tidak Edan. lupa. Nah, kalau nggak sadar kan edan ya. Nah, iya nggak dihukumi, jadi nggak sadar. Kalau hilang akal nggak nyesal. Nih, Kan nggak sadar berarti nggak hilang akal kan? Iya. Aku nih apa dong masuk kawan. Haji, saya tadi menarik dengan penjelasan jenengan tadi. Engko tanpa. Iya. Jadi tadi ada penjelasan tidur itu adalah pahala. Terus Hilang. Oh teko kono Pak. Bute. Bode Bute. hilang. Jadi pertanyaannya tadi ada tidur yang didosakan. Padahal ada penjelasan yang mengatakan tidurnya orang puasa itu adalah pahala. Buat enak. Berkaitan dengan penjelasan itu, apakah ada kaitannya yang dengan penjelasan dengan tadi itu yang didosa nih? Padahal saya lagi puasa terus tidur bablasan itu kok sih didosa nih? Padahal tidurnya orang puasa pahala. oke. Pon. Hadis naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Status hadisnya yang pertama adalah dhaif. Yang kedua, ada ulama yang tidak hanya mendhaifkan tapi memaudhu'kan, termasuk hadis palsu. Nah, kita mengambil hadis itu dhaif misalnya, kedhaifan hadis itu banyak sebabnya. Satu dari perawinya juga. Perawi ini hadis niku salah satunya saya lupa saya namanya. Niku pembohong. Tadi sering cungucu. Tadi mau sering cungucu niku teng hadis, niku dhaif hadis. Hadis itu. Kalau sahabat termasuk sahabat dikenal tidak sikoh, gak jujur. Niku teng status hadisnya bisa dhaif. Nah, nomor 2, tadi yang tidak boleh itu kasratun naum, ngakehno turu. Sehingga oleh ku ngakehno turu dengan sebab-sebab tertentu. Karena tidur itu ada waktunya. Sama pengen turu silakan. Ada waktu-waktu tidur yang tidak boleh, dimakruhkan tidur. Contoh mari subuh. Nah, makanya kita memfasilitasi. Kata Amir kan fasilitasi kayak gini, ben gak turu maneh mari subuh. Kapan bolehnya? Nek wis mari terbit matahari, nek wis nang wali songo muni kok koyo kapal terbang. Nah, itu baru boleh. Itu turunnya kiai itu. Jam 6 jam itu tidur. Sampai kapan? Sampai menjelang duhur waktu zawal. Nah, sampean turu mari subuh tangi maghrib. Turu maneh. Jadi kubur ae. Kubur ae. Jadi baik lu pakai kucing gua tak masak. Wis Pak Mat. Jelas Pak Mat. Sampeyan takono saiki. Sama nambahin sedikit. Pak Ustaz. Nambah. Nambahin tanya maksudnya. Nambah jawab. Ini penting ini. Tapi Pak Ustaz tadi kan
bilang kalau orang habis terus habis itu kita sahur. Apa banget? Yang rodok jelas junub ngono lah, jelas. Itu sahur kita itu sah enggak? Sahur sah. Nggih. Nek pertanyaannya sah dan tidak sah. Sah. Cuma niku mengurangi keberkahan. Iya. Makruh ya. Nggih. Nek dalam hukum niku makruh dihukumi. Jadi ndang-ndang akeh adus pas sahur. Masalah yang sering wong wedok kan mboten sempat si adang sik ngene. Nah sampean lho gak lopo-lopo. Walaupun baragang mau deh. Bisu Pak. Jadi sampean apa takut rambut jagung, Pak? Nah, terus ini menurut Songkok ini loh, ini ketu ini kan yang harus saya meragukan kalau memang pakai rambutnya Pak Edi lah maksudnya sambungan otomatis kan menyambung. Nah ini yang saya tanya ini nilon ini boleh enggak? Makanya saya pulang pakai ini tadi. Hak bopo. Kalau rambut saya meragukan kalau rambut karena sama dengan nyambung. Itu nopo-nopo. Bukan mungkin pertanyaannya Pak Yon ini Pak Ji. Kaitannya Pak Yon kan pakai rambut palsu. Begitu sujud, rambut palsunya tertutup ke batu gitu loh Pak. Mungkin gitu ini. Mulai lagi loh. Enggak. Lain kasus. Maksud saya tuh ini kan ketak bulu ini loh. Bukan rambut Pak Edi ini. Ini nilon, maksudnya ini kan benang nilon. Tapi kan orang disambung Pak Yon penjelasannya Pak Yon. Misalnya Kalau rambut sambungan mungkin nggak boleh Pak Yon. Pakai sambung mbek nilon, mbek rambutnya Pak Edi. Kan ini bukan rambut sambungan, mbek digawe kopiah ini. Banyak loh anak muda sini yang nggak songgokan rambutnya ini. Ya. Ngelirik piye? Terus hukumnya bagaimana Pak Ji? Misalnya kalau bahasa rambut panjang terus sholat begitu sujud tangannya berubah bentuk, tangan Enggak apa-apa, geser kalau gitu. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sing Kan- susah kan tangannya gak ngene, dijarno. Bukan, kalau itu kan merubah gerakan Pak Ji. Enggak. Enggak, ada itu kategori merubah gerakan. Bukan gerakan yang fatal gitu ya. Enggak apa-apa. itu sama dengan anu Pak. Ngepul. makasih Pak Monggo. Sama dengan Pak Ahmad kan Tidak pernah sampai sampai gerakannya. sama dengan begitu imamnya begitu shot katanya buka buku ambil baca buku sama dengan itu Pak. Boleh. Boleh ya Pak Ji. Berarti saudara kita yang saya pas sholat di sebelahnya kukur-kukur itu boleh Pak Ji, kan tidak merubah yang fatal Pak Ji. Jadi diam-diam gini toh. Nah, Imam Syafi'i itu batasnya 3 kali Oh gitu. dalam satu ruku. Ini bolak-balik saya pelangan Pak. Nek selain Imam Syafi'i boleh. Imam Malik ada hajat pokoknya hajatnya gatel. Imam Malik terserah. Tapi karena kita ikut Imam Syafi'i, dia batal lebih ketemu. Ganggu lenyap itu sih. Malah sengaja mlenyak iku sing batal iki malah. Opo pelenyak wae, Pak Ibnu ora ngerti. Micak lagi sikile koncone. Oh, pelenyak. Salat-salat kok nyengaja. Imam tapi coba rakala saya nyaman mulu. Bener. Ada na kabini betal Pak ngalaka saya sudah betal. Paham. Nyambung kan. Mau tak paham lagi lah, ini boleh Kak Pak Haji. Obatnya. Obat. Kayak teh. Oh, artinya ini. Iya, teh lebokno. Teh lebokno. Gak panas. Apa yang campur seri itu? Iya. Campur teh lebokno. Cocok-cocok. Don Pak Yon, pas aku lepas isimu, aku kaget. Pas kayak Jika. kok wis putih ya. Ojo-ojo aku berubah ya ngono. Ini mau Kayak film iku. dari bojoku ngene, nek sholat ning mburi dhewe ya. Kaget. Dari tahu ini. Ya, kalau saya menghukuminya dia gitu, Pak Ustaz. Aku jangan akan kaget aku. Iya Pak Ustaz, apakah Pak Yon ini tidak kategori orang yang
kakean dosa nanti. Biasanya nyun sewu, Pak Kun tadi kan biasanya kan orangnya kan khusyuk, orang sholatnya Allah Akbar. Saking khusyuknya Pak Yon datang di sebelahnya. Kaget kan konsentrasi hilang. Kan Ya enggak, aku tetap konsentrasi cuma kaget kan lho. Kok anu putih kapan kok ada ngono to. kan kaget langsung. Tuh, kok Pak Yon nih. Nanti ganggu konsentrasi nih. Pak Yon kok enggak gara dosa ya Pak Yon. Nah, iya. Sama aja di depan tuh kaosnya gambar corek itu Pak. Latih kado suntuk. Terasa kopi, bukan terasa jahe. Pesen apa sih jane Mas Edi?